Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Maulana Abdao dari kelas Perbankan Syariah A angkatan 2018. Terima kasih kesempatannya Mas Rehan sebagai moderator. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai disiplin saya yang sudah saya jalankan sejak satu tahun yang lalu, gitu, yang bergerak di bidang jasa desain grafis dengan nama brand Illusion World Studio. Nah, sebelum lanjut panjang lebarnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan visi misi dari brand saya. Di sini saya latar belakangnya saya mengambil dari dua aspek, yaitu di potensi dan problem. Jadi potensi itu di sini berkembangnya industri kreatif di bidang digital art di dalam negeri maupun luar negeri dengan negeri dan digitalisasi pasar. Jadi gini, di perkembangan sekarang itu khususnya digital art itu kita bisa loh cari peluang bisnis dari potensi desain grafis seperti itu, baik itu dari dalam luar negeri maupun luar negeri. Kemudian digitalisasi pasar, karena sekarang lagi pandemi dan lagi orang tuh banyakkan di rumah, jadi pasti banyak usaha yang awalnya usaha konvensional dia beralih untuk meningkatkan penjualannya di masa pandemi dengan mendigitalisasi atau go online-nya gitu. Kemudian dari problemnya itu saya tuh ingin mengangkat bahwa desain grafis itu bernilai, karena di stigma masyarakat mengenai desain grafis yang dipandang sebelah mata. Jadi kadang banyak kalau di Indonesia tuh yang saya temuin problemnya ya, misalnya desain logo itu dengan harga yang berbeda dengan di luar negeri, yang sangat ya mungkin murah lah. Kemudian profil, visi dan misi. Di sini profilnya nama perusahaannya Illusion Studio, tahun pendiriannya 20 Agustus 2020, bergerak di bidang jasa desain. Kemudian produknya logo, branding, desain ilustrasi dan desain grafis gitu. Kemudian next ke visi. Visi ini menjadikan Illusion Studio sebagai sebuah perusahaan one stop serving design yang menghasilkan produk yang unik dan berkualitas. Itu visi yang saya tanamkan dari disiplin saya. Kemudian misinya, satu, memberikan ide-ide kreatif dalam membuat desain demi kepuasan konsumen. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik dan cepat dengan harga yang bersahabat. Yang ketiga, menyediakan jasa pembuatan desain baik bagi perusahaan kecil, menengah maupun ke atas. Yang keempat, menciptakan inovasi secara berkala untuk menciptakan nilai tambah di dalam sebuah produk yang dapat menguntungkan dan menciptakan peluang usaha baru. Jadi misi ini sebelum saya menyusun misi ini sudah saya riset untuk bagaimana misi tersebut ini sesuai dengan konsumen saya. Next ke bagian pemasarannya, ini di sini saya membagi menjadi dua. Satu, platform portfolio, dan yang kedua itu platform selling. Kalau platform portfolio ini karena saya bergerak bidang sendiri, saya semua baik itu manajer dan yang ngatur uangnya sendiri. Jadi untuk menyebar hasil atau karya atau portfolionya ada di Instagram, Facebook, Behance, dan Dribbble. Instagram mungkin teman-teman sudah tahu, Facebook juga mungkin teman-teman sudah tahu. Kemudian Behance itu portfolionya para desainer, jadi portfolio online untuk seorang desainer seperti itu. Begitu juga dengan Dribbble yang warna pink ini. Ini
kenapa saya masang di Behance dan Dribbble, karena untuk meyakinkan konsumen, baik itu konsumen yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri seperti itu. Nah, yang kedua itu ada platform selling. Ini platform selling itu platform untuk menjual aset desain, baik itu ilustrasi, logo, packaging dan sebagainya. Nah, untuk yang 99D ini, isi 99 design ini lebih ke kontes online, kontes online untuk desain. Kemudian produksi dan operasional. Ini ada alur produksinya. Pertama itu konsultasi mengenai desain brief. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang bisa diisi untuk klien saya. Jadi kliennya minta apa, jenis usahanya bagaimana, kemudian warnanya pengen seperti apa, dan gaya desainnya seperti apa. Di brief ini sudah saya cantumkan. Kemudian setelah mengisi konsultasi atau mengisi brief design, kemudian melakukan pembayaran DP. Jadi kami di sini mulai mengerjakan itu setelah adanya DP. Kemudian mulai merancang atau produksi. Produksi ini saya sejajarkan dengan revisi karena setelah melakukan konsep awal itu kalian juga minta revisi kepada klien. Nah, ketika sudah selesai itu melakukan pelunasan dan sebagainya, dan terakhir produk atau jasa barang milik Anda, jadi sudah bisa dipakai untuk si kliennya gitu. Kemudian ke alat produksi, di sini saya membagi menjadi dua. Di sini laptop dan iPad. Saya pakai iPad dan laptop di sini. Yang iPad untuk misalnya untuk sketching atau desain awal, desain kasar gitu, sebelum ke vektor. Jadi di iPad ini untuk konsep awal, kemudian selanjutnya setelah mengonsep awal, saya biasanya melanjutkan untuk vektorisasinya di laptop. Itu menggunakan Adobe Illustrator, Photoshop, tergantung dari kebutuhan dari kliennya. Kalau kalian mau minta video, mau minta motion, itu bisa pakai Premiere atau Adobe After Effects gitu. Nah, untuk operasionalnya di sini saya memakai laptop, wifi dan iPad. Ini saya sedikit cerita saja bahwa saya bukan murni modal saya sendiri, tapi waktu untuk pembelian laptop ini saya itu sempat di semester 3 akhir itu merasa saya tidak cocok di jurusan ini. Kemudian saya tuh presentasi ke orang tua, dan saya bilang gini. Akhirnya orang tua bilang mending nggak usah, mending diterusin karena udah mahat, udah bayar ini dan sebagainya gitu. Akhirnya dikasih uang untuk mengganti laptop saya sebelumnya yang kurang kuat lah untuk menjalankan aplikasi desain gitu. Jadi saya dikasih modal, belikan laptop baru, ya ini seperti ini bentuknya, dan itu saya gunakan dari semester 3. Saya nyoba freelance tuh di kontes internasional. Saya nyoba di 2 tahun sebelum ini itu sudah akhirnya bisa membeli si iPad ini. Itu sedikit ceritanya teman-teman. Next ke price list-nya, di sini saya membagi jadi 3. Itu ada branding, ilustrasi, dan desain grafis kebutuhan usaha. Kebutuhan usaha itu baik yang UMKM, corporate, atau perusahaan menengah seperti itu. Nah, untuk di branding ini itu include-nya logo, kemudian GSM-nya, kemudian mockup, dan pasti ini animated revisi. Kenapa saya memberi animated revisi? Karena di berbagai
jasa desain itu dia membatasi dari jumlah revisinya. Kemudian untuk harganya itu saya banding ke harga 400.000. Kemudian ilustrasi di sini include-nya sketching, finishing sampai animated finishing dengan harga 700.000. Ini kenapa saya menentukan dengan harga yang agak mahal, karena ilustrasi ini sangat-sangat nggak sangat ya, maksudnya lumayan menengah susahnya gitu untuk membuat ilustrasi. Kemudian desain grafis kebutuhan usaha ini include-nya tuh social media management, desain packaging ini additional aja. Kalau emang usahanya bergerak di bidang penjualan makanan dan sebagainya, bisa dapat include desain packaging seperti itu dengan harga kebutuhan 700.000. Ini masuk dari social management ini itu bagaimana cara memanage manajemennya untuk menarik konsumen seperti itu, baik dari kontennya, baik dari strategi penjualannya. Next ke rencana rekrutmen saya. Nah ini karena saya semuanya melakukan dengan sendiri, jika kemudian hari mungkin untuk ada dana lebih, saya ingin merekrut, rencana saya ingin merekrut pekerja seperti itu. Alurnya ya segini, pelamar kerja di sebuah studio, baik itu mengirim CV, portfolionya, dan pasti mungkin sesuai jurusannya, mungkin anak di DKV, kemudian seleksi akademik dan non akademik. Ini tes tulis dan tes menggambar seperti itu. Kemudian menyeleksi hasil dengan disesuaikan dengan kualifikasi, kemudian diterima atau tidak di nomor studio. Next ke finance-nya. Nah ini S10 saya dari bulan Februari kemarin sampai ke September ini, Mei Juni. Di bulan Mei itu saya nggak ada pemasukan karena lagi tutup gitu, lagi nggak ada, bukan nggak ada klien sih, dia lebih tutup karena pas itu kan juga puasa dan libur hari raya. Di sini ada bulan Februari itu min 100, Maret min 50, dan April 300.000 masuk. Di bulan Juli min 200 karena tidak ada sama sekali klien yang masuk. Kemudian Agustus itu 290, kemudian September itu kemarin 300 seperti itu. Nah ini beberapa hasil desainnya atau hasil kerjaan saya. Itu ada yang di bagian paling kanan ini ilustrasi, kedua, kemudian sebelahnya itu sosial media manajemennya, yang sini yang nomor 3 paling kanan itu packaging, dan yang paling kiri ini logo dan branding. Ini yang boleh saya mau intermezzo aja. Jadi si logo SOTR dan podcast sharing santai ini saya alhamdulillahnya pernah mendesainkan logo untuk, kalau teman-teman tahu, komika asal Bogor itu namanya Ridwan Remin. Dia iseng-iseng awalnya tuh, dia iseng-iseng nyari siapa yang bisa mendesainkan untuk podcastnya. Nah ketika itu langsung saya melihat story-nya, kemudian saya buat rancangan kasarnya, langsung saya kirim dan akhirnya disetujui. Kemudian kita kontak-kontakan itu. Nah sekarang ke pengembangan usaha. Nah di sini teman-teman, pengembangan usaha. Jadi saya mau cerita lagi, pengembangan usaha ini beberapa katalog dari pengembangan usaha ini di bidang streetwear kaos, oversize antusias.
Nah, ini ada beberapa, saya nggak bisa nunjukin untuk banyaknya karena itu rahasia dari bisnisnya. Ini ada ada tiga jenis kaos. Jadi ini ada yang kaos hitam, satu contohnya, kemudian ada yang putih itu, dan ini yang paling kiri ini kaos wasp. Jadi kaos wasp ini untuk di dunia fashion Indonesia itu lagi booming. Jadi kenapa saya mengikuti, karena ya kita itu bisnis mengikuti pasar, bukan mengikuti keinginan kita sendiri gitu. Jadi ini rencana pengembangan usahanya ini lagi, dan sekarang masih proses produksi. Sebagiannya sudah ada yang launching dan masih untuk dalam tahap di-boosting dalam pemasarannya. Nah, sekarang ke resiko dari bisnis brand yang jasa desainnya. Di sini ada 3 ya, yaitu resiko teknologi, resiko plagiasi, dan resiko operasional. Di resiko teknologi ini ya karena kan semakin bertambahnya zaman dan semakin bertambahnya tahun itu, teknologi itu baik di desain dan baik di manapun itu semakin berkembang. Jadi kalau kami nggak mengupgrade gear kami atau device kami, jadi kemungkinan bakal tertinggal gitu. Kemudian resiko plagiasi, nah ini paling sering terjadi di jasa desain grafis lah. Resiko plagiasi ini baik dari layout desain, hasil desain, kemudian brand desain gitu. Jadi rencana saya ketika udah ada modal lebih, saya akan mengajukan klaim nama di biar mempunyai badan hukum resmi, biar tidak terjadi plagiasi gitu. Kemudian yang ketiga itu ada resiko operasional. Di sini resiko operasional itu mungkin sering terjadi di desain ketika nanti ke depannya ketika saya memiliki beberapa pekerja mungkin. Jadi mungkin untuk penyampaian klien brief nanti mungkin beda dari klien sampai ke pekerjaannya gitu. Atau resiko miskomunikasi gitu lah. Next, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi seminar bisnis plan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Moderator.